Berjumpa saya sebelum sini, dan di video ini saya akan bahas inilah kesamaan di antara kedua komandan Yonkou utama Katakuri dan juga King. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas hal yang ya cukup ringan lah. Berbeda dengan dua video sebelum ini yang menurut saya sangat berat sekali. Ya mungkin buat yang penasaran dan suka dengan yang liar-liar, kalian bisa langsung cek ke video ini saja. Di sini kita akan bahas kesamaan di antara komandan Yonkou favorit kita semua, yaitu Babang Katakuri. Dan komandan Yonkou Kaido juga yang menurut saya sangat cool banget nih, dan hampir baru-baru ini terlihat wujud aslinya, yaitu King. Nah, karena hubungan antara Big Mom dan Kaido juga yang sudah seperti adik kakak lah. Alias mereka ini sudah seperti partner banget. Jadi tidak ada derajat di atas atau di bawah di antara kedua orang ini. Toh bukankah dulunya keduanya juga bagian dari satu kru yang sama? Dan di sini saatnya kita bahas mengenai kru dari kedua Yonkou dengan bounty tertinggi tersebut, yaitu Katakuri dan juga King. Yang bahkan keduanya juga mempunyai nama dengan huruf awalan yang sama, yaitu K. Anjos. Nah, pertama, jika dari usia sendiri, kedua orang ini bisa kita bilang sangat sepantaran sekali. Terutama setelah munculnya Vivre Card yang terbaru yang memberitahu jika usia dari King ini adalah 47 tahun. Dan Katakuri, dia berusia 48 tahun lah, jadi bisa dibilang keduanya ya sama lah atau sederajat. Jadi buat yang pada berteori kalau usia dari King ini panjang banget karena dia dari ras lain lah, itu salah ya, karena Oda sudah menjawabnya sendiri melalui Vivre Card milik King ini. Dan dia berusia 47 tahun hanya terpaut 1 tahun saja dari Katakuri. Keduanya juga merupakan komandan utama dari tiap masing-masing Yonkou seperti yang tadi saya katakan. Katakuri sebagai nomor 1 dari komandan manis milik Big Mom, dan King sebagai nomor 1 dari All Stars di bajak laut Kaido. Bahkan di Vivre Card juga dikatakan jika King adalah orang terkuat setelah Kaido secara langsung. Yang bahkan di sini Oda sendiri yang nge-state seperti itu, yang sebenarnya cukup normal sih. Jika Oda tidak berkata seperti itu pun, kita pasti sudah tahu jika King lah yang terkuat di antara para All-Star. Toh bukankah Jack, Queen, dan King ini yang paling kuat? Tapi bahkan di sini Oda sampai memberitahunya sendiri di Vivre Card tersebut. Dan untuk Katakuri pun sama. Memang Big Mom tidak bilang jika Katakuri adalah yang terkuat, tapi seluruh anak-anak dari Big Mom ini menganggap jika Katakuri sebagai the second strongest lah setelah Big Mom. Karena ketika Big Mom terjatuh ke laut, di situ Daifuku berkata harusnya nama bajak lautnya diganti menjadi bajak laut Katakuri sebagai yang terkuat setelah Big Mom. Jadi dari sisi terkuat mereka ini samalah, dan dari tinggi pun ya mereka ini terlihat sepantaran juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian outfit, alias seberapa mahal outfit lo anjay. Keduanya mempunyai tema yang sangat mirip sekali, ya semacam gotik kali ya, hitam-hitam edgy yang seperti itu. Bahkan mempunyai duri-duri yang sama juga lah. Dimana dari sisi lengan, King dan Katakuri sangat mirip sekali. Lalu juga di pahanya sama di lututnya pun persis. Hingga ke bagian sepatu pun kedua orang ini sangat mirip sekali. Dan dari tatonya juga, King mempunyai tato di tubuhnya dan juga Katakuri. Tapi memang untuk King ini hanya terlihat sedikit di bagian matanya saja. Tapi menurut saya tato di mata dari King ini akan sangat ikonik sekali. Dimana untuk Katakuri pun sama, hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh tato yang menurut saya wah ini sih sangat keren parah. Mereka pun mengucapkan kata-kata yang sama di kurang lebih awal kemunculannya lah, yaitu Know Your Place. Lalu untuk masalah bounty pun, keduanya mempunyai bounty di atas 1 miliar berry, ya dengan angka yang tidak bulat lah alias tidak pas banget. Katakuri di 1 miliar 57 juta berry, dan King 1 miliar 390 juta berry. Ya masalah siapa yang terkuat gak ada hubungannya ya dengan bounty yang lebih besar.
Karena sangat masuk akal sekali jika King lebih besar toh pimpinannya saja, Kaido dia lebih besar bounty-nya dibandingkan Big Mom. Dimana kesamaan yang lain adalah keduanya sangat marah sekali ketika ada orang yang melihat wajah dari mereka ini. Mulai dari dulu lah kata Kuri yang akhirnya dia sangat marah sekali ketika ada orang yang melihat wajahnya seperti apa, hingga kokinya sendiri pun dia hajar yang bahkan kita bilang bisa saja mereka ini mati. Dan dia pun sangat marah sekali kepada Luffy sampai-sampai tidak bisa mengontrol Kenbun Soku Hakinya dengan sangat baik. Tapi untuk kasus King, ya memang hanya sebagian sedikit saja dari wajahnya yang terlihat, tapi dia sangat marah sekali kepada Zoro. Hingga bisa dibilang, ya dia langsung serius lah untuk berhadapan dengan Zoro, dimana sebelumnya King ini yang benar masih santai banget lah. Padahal sekali dia mengeluarkan jurus pedang terbangnya di mode hybridnya itu, efeknya bisa membuat Zoro terhempas begitu jauh. Ya padahal yang terlihat hanya sedikit sekali lah dan sejujurnya cukup aneh juga sih. Untuk Zoro dia fokus nyerang ke bagian kepala musuh hingga berkali-kali seperti itu ya. Dan yang menarik adalah jika dilihat dari warna kulit milik King ini dan warna rambutnya, apakah jangan-jangan benar ya jika King ini adalah orang dengan ras berkulit merah. Dan jika digabungkan dengan kategori dia mempunyai rambut yang merah yang dalam artian saling berkebalikan tapi sangat mirip sekali. Ya di antara kedua orang ini memang sangat menarik. Ya tapi karena ini adalah manga alias warna tidak begitu relevan di manga ini. Tapi untuk kasus King ini berbeda loh. Kali ini Oda menggambar karakter dengan tone kulit yang warnanya sudah berbeda. Tapi ini akan saya bahas spesial lah di video khusus King saja karena bahasannya ini akan merembet ke mana-mana dan pastinya akan jadi mega teori juga. Jadi di sini kita akan fokus membahas untuk kesamaan di antara keduanya. Dan keduanya juga bahkan mempunyai mata berwarna merah yang cukup mirip. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, sebelumnya kedua orang ini sama-sama dalam kondisi marah. Tapi bahkan sebelum itu pembawaan kedua orang ini sangat tenang sekali. Sampai ada quotes luar biasa dari King yaitu, "Nah loh, ya King ini mau dia diomongin rasnya berkali-kali pun atau apapun dia ini cuma diam saja tanpa merespon apa-apa." Ya sama seperti ketika Katakuri lah yang dipuja-puja oleh Brule, dia hanya merespon agar Brule ini menghentikan ucapannya lah tanpa ada bacot atau apapun juga, alias dia sangat tenang sekali. Bahkan setelah kemarahannya itu pun Katakuri kembali tenang dan itulah saat kita melihat seberapa kuat karakter Katakuri ini yang membuat karakter utama kita berkembang dengan luar biasa. Serta yang terakhir, kedua orang ini pun melawan dua karakter utama di serial One Piece yaitu Luffy dan juga Zoro. Ingat tentang perkataan saya bahwa Zoro adalah karakter deuteragonis di serial One Piece ini, yaitu sebagai karakter pengganti utama lah yang pentingnya sama dengan Luffy. Dimana King dan Katakuri dia melawan juga karakter dengan pemilik Houseko Haki dari bajak laut topi jerami. Yang Zoro sendiri akhirnya sudah terkonfirmasi oleh Kaido bahwa dia bisa menggunakannya. Ingat, bisa menggunakan bukan hanya mempunyai saja. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk King dan Katakuri ini mereka mendapatkan kehormatan lah bisa melawan kru topi jerami pemilik Houseko no Haki. Dan untuk Luffy sendiri, dia bertarung sangat luar biasa melawan Katakuri dengan berbagai drama lah yang kita pun tahu sendiri dan sangat the best parah. Dimana ditutup dengan akhirnya Katakuri yang respect sekali kepada Luffy dan bisa dibilang dia mempercayakan impiannya kepada Luffy juga. Ya sebenarnya situ Luffy juga respect pada Katakuri sih dengan menutup mulut Katakuri ini dengan topi milik Luffy. Tapi intinya di situ Katakuri sendiri dia bisa dibilang mempercayakan impiannya kepada Luffy. Toh judul di chapter itu juga bisa kita bilang sebagai permintaan terakhir kan. Dan untuk case dari Zoro dan King ini, sejujurnya saya pun merasa akan sama seperti itu. Mengingat pola yang saya bilang dari awal video inilah terkait kemiripan di antara King dan juga Katakuri ini. Karena karakter sepenting King ini dengan ras yang bahkan Oda bikin misterius sekali, sampai-sampai wujud dari topengnya pun harus diperlihatkan nih. Saya tidak yakin jika King akan berakhir di sini perannya setelah kalah dari Zoro. Serta ras Lunarian juga yang berhubungan dengan bulan lalu juga disebut sebagai negeri dewa oleh Shirohige dan tinggal di Red Line. Itu semua adalah semua misteri penting dari serial One Piece ini. Jadi saya sangat yakin setelah kekalahan dari King di sini dia akhirnya akan respect kepada Zoro dan itulah akhirnya dia juga mempercayakan impiannya kepada Zoro ini.
Dan seperti yang tadi saya bilang, King akan berhubungan dengan One Piece atau Fate Century. Dan mengenai Fallen Angela, Asa Mula King, dan lain-lainnya, sudah pernah saya singgung di video inilah. Yang saya sangat yakin juga, King ini pasti akan berperan sangat penting di perang akhir nanti untuk melawan pemerintahan dunia. Nah, jadi itulah menurut saya video singkat yang cukup menarik lah tentang kesamaan antara King dan Katakuri ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar jika menemukan kesamaan yang lain. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.